Halo Sobat Podcast, perkenalkan nama saya Taufik Ar-Rahman, instansi Badan Nasional Pencarian Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian Pertolongan kelas A Banjarmasin, dan di sebelah saya adalah Muhammad Nani dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin. Selamat sore. Kembali lagi bersama Podcast. Di sini saya akan menanyakan terhadap senior saya, yaitu tentang apa sih ASN moral berakhlak itu, atau penerapan nilai berakhlak pada ASN itu. Yang pertama, ada satu pertanyaan. Jadi, makna nilai berakhlak bagi seorang ASN itu menurut kalian itu seperti apa sih? Baik, terima kasih Mas Taufik ya. Perkenalkan dulu, nama saya di sini Muhammad Nani. Jabatan saya Sarjana Perantau Pencarian dan Pertolongan terampil. Keseharian saya adalah saya bertugas di perbantuan untuk membantu merawat di gudang. Baik, pertanyaan dari Pak Taufik, apa sih makna dari ASN yang berakhlak? Sebagai pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin atau pegawai Basarnas, sebagai ASN yang berakhlak kita harus mampu membantu kepada masyarakat dan menolong bagaimana sih caranya kita menyikapi dengan sopan, santun, dan beretika dengan yang baik dan benar. Seperti itu. Yang kedua, ada pertanyaan lagi nih. Ya, Seberapa pentingkah nilai berakhlak bagi ASN menurut kalian? kalau menurut saya, apalagi pegawai dari Basarnas, sangat penting untuk seperti kita berakhlak. Apalagi kearifan lokal masing-masing di seluruh Indonesia itu berbeda-beda. Apalagi wilayah Kalimantan Selatan, terutama wilayah Kantor SAR Banjarmasin, lebih mengutamakan berakhlak dan beradab. Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi. Apakah Kantor Pencarian Pertolongan kelas A Banjarmasin sudah menerapkan berakhlak itu sendiri? Dan seperti apa sih contohnya? Nah, seperti ini. Kantor Banjarmasin sangat sudah menerapkan berakhlak dan seperti kepada pimpinan, bagaimana kita cara menyapa, seperti Pak Taufik dengan saya, seperti apa, dan adab itu sangat diutamakan di Kantor SAR Banjarmasin. Baik maupun pelayanan kepada masyarakat sama, kita harus sopan kepada pelayanan kita. Jadi kalau misalkan itu di Kantor Banjarmasin itu sendiri itu penerapannya tuh udah sangat berpedoman pada berakhlak itu sendiri. Kan contohnya juga ya kayak mana itu kalau misalkan operasi SAR ya Pak. Jadi kayak merapikan barang-barang inventaris kantor, sehingga inventaris kantor tuh jaga rapih dan aset negara tuh harus benar-benar ditanggungjawabkan oleh pimpinan dan instansi itu sendiri ya Pak. Betul sekali Pak Taufik. Kenapa setiap kali kita pelaksanaan operasi SAR, walaupun saya diperbantukan sebagai penanggung jawab di gudang, cuman ketika kita pelaksanaan operasi SAR, kita memakai alatnya. Semua di sini juga ikut membersihkan peralatan dan juga menginventaris peralatan, baik yang bagus ataupun rusak, kita kasih label-label yang bertanda. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi. Boleh nggak sih pesan-pesan CPNS atau pesan CPNS menurut Pak Nani, kesan-pesannya buat CPNS? Baik, terima kasih. Selama 3 bulan ya, 3 bulan teman-teman atau adik-adik CPNS di sini selama mengikuti kegiatan orientasi, mereka selalu mengikuti apa sih yang diperintahkan oleh mentor baik pun dan pendamping. Pesan saya, ikutin terus selalu apa yang dilatihkan oleh para mentor maupun para pendamping maupun para instruktur. Kesan saya bangga sama kalian. Jangan mudah menyerah. Kalian harus tetap selalu semangat dalam mengikuti pendidikan baik latsar maupun persiapan nanti buat latdas. Nah, sekian podcast saya bersama Pak Nani.
ikuti podcast selanjutnya, episode selanjutnya pasti bakal seru. We are family. Afrik dan Jaga Samara.